pada kualitas hidup, tetapi juga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kemandirian mencakup kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari, berinteraksi dengan lingkungan, serta mengelola emosi dan kebutuhan pribadi. Banyak keluarga menghadapi tantangan dalam mendukung individu dengan autisme untuk mencapai kemandirian. Faktor seperti kurangnya pengetahuan, rasa khawatir akan masa depan, serta stigma sosial seringkali menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi dan inspirasi kepada orang tua tentang cara mendampingi anak dengan autisme dalam proses ini. Melalui webinar ini, harapan kami, keluarga empati, dapat memahami bahwa kemandirian bukan hanya mungkin, tetapi juga dapat membawa kebahagiaan dalam kehidupan keluarga secara keseluruhan. Kali ini akan ada profil yang sangat inspiratif sekali dan semoga bisa membawa manfaat untuk Bapak Ibu dan keluarga empati. Ada Ibu Poppy, Ibu Poppy Arumi, dan Ibu Ratih Ibrahim. Nah, Ibu Poppy Arumi adalah salah satu ibu dari Hilmi Suwardi Surya Atmaja. Hilmi adalah dewasa dengan autisme, berusia 24 tahun yang senang memasak dan bermain musik. Ketika Hilmi menginjak usia 16 tahun, Ibu Poppy kembali belajar dan menyelesaikan bidang studi psikologi untuk dapat lebih memahami kesehatan mental baik untuk putranya dan dirinya sendiri sebagai orang tua. Saat ini Ibu Poppy sedang mengambil atau menyelesaikan studi di bidang kinesiologi, terutama dalam brain, gym, dan touch for health. Setelah menjadi instruktur Touch for Health di bulan September 2024, ia berencana untuk memperdalam ilmunya kembali untuk menjadi konsultan. Semua ini dengan harapan dapat memberikan dan menjaga keseimbangan bagi dirinya, keluarga, maupun orang di sekitarnya. Nah, itu salah satu profil narasumber hari ini. Dan juga ada Ibu Rati. Ibu Rati merupakan seorang psikolog klinis dengan pengalaman praktik lebih dari 30 tahun. Beliau berpengalaman menangani berbagai kasus seperti isu relasi, pengasuhan dan keluarga, pernikahan, kekerasan, gangguan mental dan kepribadian, dan berbagai isu kesehatan mental lainnya. Nah, kita akan berbincang bersama Ibu Hilmi dan Ibu Rati nanti mungkin akan diskusi dulu, sharing dari Ibu Poppy dan Ibu Rati, baru nanti Bapak Ibu dan keluarga empati bisa bertanya melalui kolom chat Zoom Minar nanti ya. Nah, di sini sudah ada Ibu Poppy Arumi. Saya akan menyapa dulu ya. Selamat pagi Ibu Poppy. Selamat pagi, Bu Dita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, terima kasih. Apa kabarnya juga nih, Bu Dita? Baik, Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau eh, berbicara tentang topik bagaimana mengatasi tantangan nih, Bu, mencapai kemandirian, panduan untuk orang tua anak dengan autisme. Nah, dari sisi Bu Poppy mungkin ada yang mau di-sharingkan terlebih dahulu pagi ini. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih Bu Dita dan juga terima kasih kepada Yayasan Empati yang memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing perjalanan saya dan putra saya eh, yang sekarang usianya sudah 24 tahun. Em, Mungkin semua juga tahu ya, this journey itu is not that easy, tapi begitu ada perubahan kecil saja kita semua tuh bersama-sama bersyukur sekali apapun itu perubahannya. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak semua yang hari ini ikut melihat, maaf, ikut menjadi peserta. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa saling berbagi juga ya. Apa yang saya alami mungkin ada yang lebih dan kurang, mohon dimaklumi. Jadi kalau dari judulnya mengatasi tantangan dan mencapai kemandirian untuk anak dengan autisme. Em, Kemandirian itu kan mulai dari hal yang paling sederhana di rumah ya, Bu. Jadi em, kemandirian dalam hal untuk diri anaknya sendiri sampai kita punya goals untuk kemandirian berikutnya yang lebih besar. Kemandirian pertama tentunya saya fokus kepada kemandirian putra saya untuk bisa em, nomor satu adalah kemandirian di rumah ya, skill untuk dirinya sendiri, yaitu membersihkan diri, kemudian kebutuhan makan dan minum, lalu kemandirian dia untuk bersiap sekolah, kemandirian dia juga untuk kalau lebih jauh lagi ya untuk transportasi ke sekolah gitu misalnya. Kemudian next itu adalah saya berpikir, saya dan suami saya berpikir em, kita sebagai orang tua nih kan nggak akan selamanya ada terus ya. Jadi eh, kami juga ikut seminar sana sini dan ikut ada sharing juga dari beberapa parents yang mungkin sudah lebih dahulu memiliki anak dengan eh, autisme yang sudah remaja. Pada waktu itu Hilmi masih kecil. Kemudian kita juga berbagi dengan orang tua yang em, anak-anaknya sudah di usia remaja dan di usia ada yang udah di usia dewasa awal, gitu. Ceritanya macam-macam sekali. Akhirnya di situ timbullah kecemasan. Kecemasan kalau saya nggak ada atau bapaknya nggak ada, terus gimana ini anak ini? Nah, jadi kemandirian itu kan nggak cuman berhenti sampai di rumah, tapi bagaimana dia di masyarakat juga. Masyarakat itu termasuk keluarga, keluarga besar ya, dan di masyarakat pada umumnya. Jadi itu menjadi satu hal yang sangat menjadi prioritas buat kita adalah bagaimana anak ini bisa survive nantinya. Begitu Bu Dita. Baik, Bu Popi. Terima kasih banyak sharingnya. Mungkin ada adik Hilmi yang mau menyampaikan apa Bu skillnya atau bisa di-sharingkan dari Hilminya sendiri. Hmm, Saat Nanti ini, kalau ada video nggak Bu yang oh bisa iya, di-sharing? karena saat ini Hilmi sedang tidak bersama saya, jadi mungkin em, saya sudah sampaikan ada Mas Rizky, mungkin ada video atau foto yang bisa di-share. Iya, biar teman-teman atau keluarga empati Bapak Ibu di sini lebih mengenal Hilmi dan eh, apa aktivitas yang sudah dilakukan gitu ya Bu ya. Baik, silakan. Ini Hilmi suka sekali memasak, baking, bikin roti, kemudian juga bermain musik sebenarnya. Namun karena dia suka nyemil, jadi akhirnya kami putuskan untuk Hilmi ambil
kursus memasak yang gurunya spesial untuk anak special needs. Jadi ada programnya karena dalam kursus memasak ini juga bukan hanya kemampuan dia untuk memasak, tapi eh, kembali lagi bagaimana dia pertama mulai dari baca resep. Itu dia itu butuh sampai lebih dari 6 bulan ya dia untuk bisa sampai paham gitu resepnya apa. Kemudian menimbang, menimbang itu ada hubungannya juga dengan berhitung. Kemudian eh, mula-mula disiapkan peralatannya semua, lama-lama dia dilatih untuk mempersiapkan sendiri. Setelah itu yang paling eh, yang bikin saya deg-degan adalah waktu dia harus pergi ke toko sendiri. Nah, jadi gurunya ngikutin nih dari belakang gitu. Terus belanja kan, belanja sesuai yang udah dipesan sama gurunya. Kita hari ini mau bikin uh, kue cake, marble cake misalnya. Nah, berarti dia harus beli tepung, dia harus beli apa. Nah, saat itu dibawakan uang cash misalnya. Kemudian uang cashnya itu waktu dia mau milih tepung, misalnya dia, maaf ya, ini bukan gluten free awalnya. Jadi dilatih yang biasa dulu gitu. Nah, terus em, dia sebut itu angkanya, ya tentu saya dari jauh juga lihat sih pandangan orang-orang di tempat umum, di tempat belanja itu mungkin Hilmi dengan keunikannya ya dia sebutlah angkanya, dia ucap sekali lagi, oh harganya 43.000 misalnya. Terus diajarkan dia, kebetulan dia bisa pakai handphone, dia tulis di kalkulatornya angkanya 43.000 gitu. Terus nanti dia pergi lagi beli kismis atau apa, terus dimasukkan lagi di situ. Sampai akhirnya di kasir, sebelumnya saya sudah sampaikan ke kasirnya, sebelum Hilmi datang, saya sudah sampaikan ke kasirnya bahwa anak ini butuh waktu, saya jelaskan kondisinya, kemudian begitu dia sampai kasir, eh, diajak kenalan dulu sama Hilmi, karena Hilmi senang kenalan ke kasirnya, terus terjadi percakapan antara mereka, jumlahnya dan kembaliannya, kemudian baru kembali ke dapur gurunya, terus karena berdekatan ya tokonya, kemudian Hilmi mulai prepare. Nah, prepare aja tuh butuh waktu sampai akhirnya dia baca resepnya. Oh, ternyata ada yang kurang. Hilmi balik lagi. Jadi dia mengalami proses itu. Uh, Balik lagi kurang. Itu sempat agak mulai gelisah tuh dia. Uh, tapi saya di situ tuh tantangannya adalah challenge-nya, saya di situ udah kepengen bantuin gitu. Nah, tapi saya berusaha untuk tenang dan tarik nafas. Dia bisa, saya yakin dia bisa, dan ternyata ya dia bisa gitu. Eh, Gurunya sih dari belakang ngikutin terus ya. Uangnya cukup nggak Hil gitu. Cari angkanya yang sesuai. Waktu itu apa ya? Saya lupa apa yang kurang itu. Em, kemudian gula kalau nggak salah. Terus ternyata uangnya cukup. Alhamdulillah balik lagi. Jadi dia udah tenang lagi. Terus akhirnya mulailah proses itu satu-satu sampai udah masuk oven. Nah, terus dia capek. Nah, begitu dia capek, udah mulai gelisah lagi. Nah, tapi di sini saya tahu Hilmi butuh regulasi ya, karena dia nggak mungkin dipaksa terus-terusan. Lucunya Hilmi ini regulasinya dia seneng main gitar. Jadi kalau orang lain tuh istirahat, dia main gitar gitu. Nah, jadi selama itu butuh waktu untuk mengoven kuenya, dia main gitar. Setelah itu dia ketawa-ketawa lagi, terus dia tanya sama gurunya, sudah ya, sudah apa belum ini? Em, Akhirnya setelah kuenya jadi, dia dapat reward, dia boleh makan sedikit aja. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali proses yang mungkin saya nggak bisa sendiri juga untuk melakukan itu di rumah karena beda antara kalau dia belajar dengan kalau dia belajar dengan saya dan belajar dengan gurunya, dengan orang lain. Dia butuh, kalau dengan saya mungkin akan lebih banyak excuse ya, tapi kalau dengan gurunya dia harus ketemu orang, dia harus beli, dia harus em, ini kuenya berhasil jadi apa enggak. Nah, ini salah satu contoh, salah satu contoh. Kemudian nanti dieskalasi lagi, misalnya bikin yang basah ya, seperti dimsum gitu. Itu challenge-nya juga banyak. Nah, kemudian untuk
Kemudian setelah 5 tahun udah eh, berjalan, Hilmi's Kitchen itu butuh waktu sampai 2 atau 3 tahun baru mulai jejak ada resep yang dibikin sampai itu produk-produk semua bisa dijual secara kontinu. Dan tapi saya juga tidak memaksakan Hilmi karena Hilmi juga masih sekolah ya. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu yang dia produksi sendiri untuk bisa dijual. Nah, em, jadi saya di sini eh, memanage antara ke apa ya, memanage antara emosi yang muncul di saya sendiri sebagai ibu dan juga emosi yang akan muncul di Hilmi. Nah, itu yang perlu diatur setiap kali karena ternyata keberhasilan anak ini adalah kalau orang tuanya juga mampu tenang, mampu meregulasi dirinya sendiri. Itu penting banget sih menurut saya. Iya, betul, betul banget Bu Popi. Setuju sih. Bukan hanya anak special need juga sih sebenarnya ya. Yang anak sempurna pun kadang-kadang kita harus bisa mengelola diri kita sendiri dulu gitu sebelum ini ke anaknya ya kan. Lalu Bu, saya mau tanya deh. Kecemasan terbesar Ibu ketika berproses mendidik Hilmi itu apa sih? Apa ada cemasnya tuh terlalu cemas atau bagaimana nih ketakutan, rasa ketakutannya bagaimana? Atau kecemasannya? Iya, setiap orang tua juga dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Ya, jadi saya tuh memang punya uh, sebenarnya jujur aja dulu saya punya anxiety yang cukup tinggi gitu dengan berbagai macam uh, kondisi yang saya harus hadapi. Kemudian Hilmi kalau saya cemas, saya tuh misalnya saya di kantor, Hilmi di sekolah. Ini begitu banyak guru yang lapor ke saya tuh dia bilang, wah nih ibu ada apa ya di kantor? Anaknya masalah nih di sekolah nih pasti ibunya yang problem. Oke ya, saya tidak memungkiri bahwa koneksi antara anak special needs dengan orang tuanya itu cukup dekat ya, cukup peka gitu sehingga saya sebenarnya eh, ya itu yang pertama saya sebutkan bahwa kalau anak ini belum sampai goal misalnya, oh dia bikin kuenya masih kayak gitu, oh dia kok hitung-hitungannya masih belum belum bisa gitu. Saya nggak santai gitu. Kecemasannya adalah tertinggi adalah, oh ya saya juga mungkin beberapa yang kenal saya di sini saya ada hipertensi juga sehingga setiap saya sakit saya tambah cemas gitu. Ini kalau saya kenapa-napa, Hilmi gimana gitu. Jadi eh, terus makin menjadi-jadi, terus anaknya malah di rumah juga jadi tambah tantrum. That's why saya belajar lagi di usia yang udah nggak muda waktu itu. Belajar lagi, ambil S1 lagi psikologi, kemudian saya belajar ilmu keseimbangan. Sebenarnya berangkat dari mengurangi si kecemasan itu, tujuannya adalah supaya Hilmi prosesnya jadi nggak terhambat. Gitu, Budita. Iya, iya memang kitanya dulu ya yang perlu edukasi itu dari kitanya dulu sebagai orang tua ya sebetulnya. Balik lagi. Dan itu biasanya orang tua tuh memang juga, apalagi ibu ya, punya naluri atau insting kedekatan ya. Jadinya kalau misalnya kitanya cemas, anaknya pasti ikutan cemas gitu ya. Itu tantangan juga sih, Bu, ya kan? Tantangan banget buat para ibu gitu. Nah, lalu kemampuan apa sih yang diprioritaskan nih sama Bu Popi untuk mengajarkan Hilmi? Baik, Bu Dita. Kalau untuk individual dengan autisme ini kan beda-beda ya. Jadi mungkin dari setiap orang tua di sini ada yang goalsnya untuk anaknya uh, ada A, B, C, D gitu. Kalau di Hilmi, saya secara
Misalnya di sekolah gitu untuk kurikulum tuh saya nggak terlalu em, apa ya mengharapkan. Jadi saya turunkan ekspektasi saya eh, terhadap apa yang Hilmi bisa gitu. Jadi itu proses juga, which is saya sendiri belajar untuk memahami Hilmi, memahami putra saya itu um, oke. Waktu dulu dia di sekolah yang ini kasusnya Hilmi ya, saya mungkin setiap orang beda-beda. Di kasusnya Hilmi, Hilmi tidak bisa mengikut setelah dulu awalnya dia sekolahnya inklusi. Jadi di mata pelajaran yang pagi sampai siang dia di kelas yang reguler, kemudian ikut ujian juga sampai kelas 6 yang ujian nasionalnya itu sudah disesuaikan oleh Diknas waktu itu. Kemudian begitu SMP udah mulai ternyata dia nggak bisa mengikuti. Nah, terus disitulah momen apa ya, aha momennya gitu buat saya untuk saya sendiri menerima lagi. Jadi menerima tuh udah ada di fase menerima waktu menerima diagnosa waktu dia kecil. Nah, begitu sudah berjalan, saya maksudnya dengan pertumbuhan usianya ternyata ada fase penerimaan berikutnya gitu. Nah, itu fase penerimaan berikutnya adalah pada saat kita memahami dan menerima kemampuan putra-putri kita gitu bahwa oke, ini sebenarnya kita lagi mm, ingin dia untuk bisa melakukan apa yang kita mau atau kita yang membimbing dia. Nah, itu pola pikirnya kan harus di di setting dulu. Jadi saya melihat di Hilmi, oh berarti em, Hilmi saat ini kemampuan yang penting adalah untuk dirinya sendiri dulu, kemudian menghadapi dia, maaf, dia di masyarakat itu behaviornya seperti apa dan dia bisa hmm, diterima aja di masyarakat ya. Eh, Hasil karyanya juga bisa diterima. Nah, jadi yang kemandirian yang di rumah itu saya konsisten untuk terus dilatih. Kenapa? Karena dari situ itu dasarnya. Dasarnya dia bisa mengerjakan yang lain-lain. Nah, konsistensi itu pasti ada kalanya bosen, baik anaknya maupun orang tuanya. Tapi itu harus gitu. Misalnya mulai dari kerapihan dia di kamar, membersihkan dirinya sendiri, mencuci di rumah, mencuci piringnya apa. Itu kayaknya sepele, tapi hal-hal kecil yang sebenarnya itu tetap melatih motoriknya dia. Itu kelihatannya hal yang biasa, tapi mungkin Bapak Ibu yang lain di sini bisa sharing bahwa kalau itu tetap dilakukan, maka dia akan tahu bahwa kalau ibu atau ayah nggak ada, maka saya nggak bisa bergantung, saya bergantung pada diri saya sendiri. Itu aja dulu. Jadi kemampuan eh, dia bisa masak, dia bisa main musik, itu buat saya untuk daily kemampuannya itu tetap harus bisa dia jaga. Gitu Bu Dita. Oke. Itu berarti balik lagi mungkin konsistensi yang tadi Ibu lakukan ya. Jadi mungkin kalau di umumnya adalah disiplin untuk melatih disiplinnya anak-anak ya Bu ya. Bener kan? Jadi Dan orang bangun tuanya juga. tidur, iya kemampuannya juga. Jadi bangun tidur, terus merapikan tempat tidur, terus itu kan udah sesuatu yang rutin gitu ya Bu ya. Hmm. Langsung setelah bangun tidur ngapain lagi nih? Jadi otaknya juga udah bekerja gitu ya. Motoriknya tuh udah langsung berproses setiap hari. Oh iya, bangun tidur harus berdoa dulu. Terus merapikan tempat tidur harus ini dulu gitu ya. Jadi itu konsisten dan melatih motorik dan disiplinnya gitu ya Bu ya. Nah, lalu strategi atau pendekatan yang paling efektif untuk Hilmi itu menggunakan strategi apa, Bu? Biar dia tuh lulut gitu sama ibu. Apa lulut ya bahasanya? Nurut kali ya, atau mendengarkan. Kan kadang-kadang ada anak yang nggak mau ah gitu ya kan? Atau
mengabaikan atau entah dia untuk mendengarkan aja kadang-kadang nggak mau mendengarkan kita yang ini loh harus gini. Nah, itu strateginya untuk atau pendekatan yang paling efektif dengan Hilmi itu gimana sih, Bu? Caranya Hmm, Ini balik lagi ya, Bu. Baik. Nah, ini agak serunya berat di ya. sini. Sebenarnya strateginya masing-masing ibu itu punya ini ya, punya Strategi. kedekatan sendiri ya sebetulnya ya. Iya. Tapi mungkin ada tips dari Bu Popi strateginya yang paling efektif tuh untuk gimana ya cara mendekatkan si anak ini dengan kita supaya oh mau ini. Nah, gitu Bu. Gimana? Em, ya, ini caranya saya ya. Em, baik. Jadi kalau untuk di case-nya Hilmi, ya penuh perjuangan juga sih Bu karena kan sama aja dengan anak-anak yang reguler ya. Ada fase anak-anak, ada fase remaja, ada fase masuk dewasa awal. Hanya saja kalau untuk anak special needs ini yang saya alami dengan Hilmi, dia masuk ke masa remajanya itu baru di usia 17-18, which is itu yang seharusnya terjadi di usia kurang lebih 12 tahun. Nah, di situ masa remaja adalah masa anak mulai rebel ya sama orang tuanya. Dan itu it happens, terjadi juga sama anak-anak special needs. Di situ mulai tuh yang istilahnya Bu Dita nggak nurut. Karena, oh guru lebih benar atau guru les, guru terapi, guru atau teman-teman yang apalagi waktu itu dia sempat sekolah di sekolah reguler ya, jadi kan ada pengaruh juga dari yang dia jadikan panutan gitu. Terus di TV, nah eh, saya mungkin caranya adalah kalau eh, tadi saya bilangnya kedekatan koneksi antara putra saya dan saya itu cukup dekat dalam keadaan fisik jauh gitu. Nah ini kan berarti mm, Alhamdulillah ya, justru ini berkah dari Tuhan, dari Allah yang eh, anak ini lahir itu membuat saya belajar, membuat saya dan ayahnya itu belajar untuk menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Jadi em, kita justru dididik Hilmi ya sesuai dengan namanya itu Hilmi itu kalau dalam kepercayaan kami itu artinya ilmu. Ya, jadi kita belajar banyak banget gitu. Ternyata bukan kita yang minta. Jadi setelah berbagai perjalanan, wah kalau kita minta dia sesuai dengan ekspektasi saya, kamu harus bisa ngerjain berapa kue, kamu mesti bisa ini supaya kamu survive, ini kamu mesti bisa udah bisa masukin apa ke Excel misalnya, itu kan ekspektasinya saya gitu. Kemudian eh, setelah berapa lama terus dia malah udah besar jadi tantrum, ada masanya dia udah gede malah jadi eh, apa em, steaming tapi yang lompat-lompat, gigit gigit tangannya itu ada lagi masanya handphone digigit lagi sampai 4 apa 5 handphone terus akhirnya pada satu saat setelah saya belajar lagi mengenai em, emosi dan psikologis anak dan dewasa, ternyata saya yang harus bisa tenang dulu, saya yang harus bisa meregulasi diri sendiri dulu. Maka dengan demikian anak itu akan untuk dekat ke kita itu akan menjadi eh, lebih nyaman. Kalau dia sudah nyaman dekat sama kita, itu dia akan uh, apapun yang kita mau masukkan itu jadi efektif. Contoh, misalnya saya dalam pekerjaan waktu itu saya masih ngantor ya, lagi stres banget banyak kerjaan. Pulang-pulang udah kusut, terus begitu dapat laporan dari sekolah ABCD, terus otomatis kan keluar ya nggak enak itu ngomongnya dan itu anak udah udah ini nih warning nih mama ibu kenapa gitu. Oke, jadi
apa program program yang udah dirancang sama gurunya nih bubar semua udah gitu besoknya. Jadi karena dia nggak tenang akhirnya misalnya goalsnya dia harus dapat bisa ngerjain misalnya paginya itu dia ada mau bikin Photoshop sama gurunya bubar jadi nggak jadi terus mau ngerjain em, pulang sekolah dia mestinya bisa bikin berapa sorry berapa pack dimsum em, bubar juga gitu nah itu simply karena sumbernya sebenarnya adalah saya sebagai orang tua gitu saya bukan menyalahkan diri saya tapi oh ternyata em, ketenangan vibes itu perlu diciptakan untuk anak menjadi tenang. Ya seperti Budita bilang tadi, mungkin bukan hanya anak special needs ya. Anak-anak pada umumnya yang reguler pun juga sama, cuman karena mungkin anak special needs ini lebih peka sehingga dia kebingungan juga untuk menyampaikan kegelisahannya. Jadi strategi saya adalah saya bisa bisa bersadaran, bisa mindful. Pada saat saya harus kerja, ya saya kerja. Pada saat saya harus ada sama Hilmi, saya ada pada saat itu. Jadi be present. Kemudian waktu saya ngomong, saya juga udah tenang dulu. Saya punya cara. Ya setiap orang mungkin punya cara ya, entah itu meditasi atau berdoa atau melakukan sesuatu yang sifatnya quality time, me time untuk dirinya sendiri sehingga dia bisa berfungsi sebagai ayah atau sebagai ibu. Jadi eh, itu akan berjalan semuanya. Jadi itu strateginya terus kemudian pada saat kita di rumah ya being mindful ngomong sama anak ini dan eh, meng- membuat dia tuh merasa ada. Jadi bukan pikiran kita ada di handphone atau bukan pikiran kita ada di kerjaan atau di yang lain-lain gitu. Jadi ada be present for him or for her. Kemudian kitanya juga sendiri dengan demikian ya kalau kita udah tenang juga kita jadi balance gitu Bu Dita. Oke, makasih Bu Popi. Ya ampun, menginspirasi banget. Saya juga jadi, oh iya bener juga ya gitu. Strateginya untuk anak-anak, kadang-kadang anak saya sendiri pun ya, cerita sedikit, itu suka mengabaikan ketika kita berteriak ibaratnya kalau orang tua zaman sekarang kan misalnya ayo belajar gitu itu udah dianggap mereka tuh kayak teriak gitu apa sih ngapain sih gitu marah-marah dibilangnya gitu padahal kita mengingatkan ayo belajar itu udah ujian besok misalnya nah itu mereka nggak mau generasi-generasi sekarang ya Bu ya khususnya gitu nah tadi saya sempat dengar ada ekspektasi yang di tengah Bu Popi tadi cara em, apa ke Hilmi gitu ya. Nah, sekarang balik lagi, bagaimana sih cara Ibu Popi mengelola ekspektasi di tengah tekanan sosial? Itu bagaimana? Nah, kalau tadi kan mungkin ekspektasinya ke Hilmi. Nah, kalau untuk mengelola ekspektasinya di tengah sosial ini bagaimana ya gitu? Baik. Ya, baik. Ini serunya kita contoh kecil aja ya. Kalau yang anak-anaknya mungkin masih baru-baru baru terdiagnosa gitu ya, itu paham sekali rasanya Bapak dan Ibu kalau kita jalan di tempat umum itu diliatin orang, terus ada hmm, juga ya karena pasti ada keunikan yang beda-beda ya buat anak-anak kita. Nah, em, saya pun perlu proses untuk melewati itu semua. Dan kalau kesel, sedih ya nggak apa-apa, kesel aja, sedih ya sedih aja gitu. Tapi terus kan saya nggak mungkin mau kesel terus sama orang gitu. Akhirnya nomor satu balik lagi tetap
penerimaan bahwa anak saya A, anak saya B. Kemudian yang kedua adalah oh ini ada kita paham paham tanggung jawab dan dan hak kewajiban dan hak kita sebagai orang tua ya sama aja dengan orang tua pada umumnya sebenarnya hanya karena ada perilaku yang berbeda sehingga kita merasa itu lebih berat tuh. Sebenarnya enggak. Kalau kita memang dititipkan anak ini, saya nomor satu kalau boleh pesen sama Bapak Ibu semua di sini, saya adalah salah satu orang tua yang tidak pernah memakai kata berkorban. Ya, itu adalah eh, tanggung jawab saya dan saya fine dengan hidup yang saya pilih. Jadi misalnya sosialnya, contoh waktu saya masih kerja kantoran di usia dulu waktu masih muda, tahun masih 35 gitu ya, masih 40 gitu dulu saya kan kalau kantor tuh ada biasanya ada gathering ya, semua eh, bawa keluarganya, bawa anaknya gitu. Tentu kan pas kumpul semua beda apa kasih lihatnya anak saya apa gitu. Terus nanti biasanya ada perlombaan atau apa. Yang itu dulu deh, yang itu dulu. Terus kan beda ya. Dari situ eh, saya itu menunjukkan bahwa saya bahagia dan saya happy dikasih anugerah anak ini dan tetap aja ada sebagian orang yang merasa ada loh yang bilang wah itu kenapa mesti dibawa-bawa itu kan aib. Itu dari situ justru saya nggak marah sama orang itu, tapi justru itu belajar buat saya bahwa eh, kok ada ya pandangan orang terhadap eh, whatsoever dia sebut ya. Cuman dari situ saya justru punya challenge karena suka challenge kali. Saya merasa terchallenge bahwa loh ini titipan Tuhan yang mesti kita bimbing. Jadi bukan berhenti sampai di situ terus malah kita tutupin. Nah, mulai sejak saat itu justru saya ingin menunjukkan bahwa anak-anak ini bisa dilatih dan mereka bisa hidup eh, normal sama seperti kita, tergantung bagaimana pendekatan kita orang tuanya ke lingkungan di sekitar kita bahwa uh, satu, misalnya contohnya awareness ya dari campaign awareness ya dari empati, autism is not a joke. Itu hal-hal kecil yang mulai dari situ aja dulu bahwa eh, menyuarakan keluar bahwa anak-anak ini nggak apa-apa. Kita sebagai orang tuanya juga nggak terbebani. Saya tidak pernah berkorban untuk meski misalnya eh, saya jadi nggak bisa beli ini itu karena biaya terapinya tinggi sekali gitu atau misalnya teman-teman saya udah bisa jadi level apa gitu saya di kantor levelnya masih apa saya happy karena saya tahu saya paham dulu eh, posisi saya sebagai ibu yang dianugerahi tanggung jawab ini jadi prioritas kita dalam hidup kan segala sesuatu tuh yang ditanyakan pada saat kita balik kepada pencipta kita kan bukan berapa banyak yang kamu bisa hasilkan, tapi apa yang sudah kamu buat untuk anak yang saya titipkan. Nah, itu secara spiritual saya sadar banget. Jadi itu yang membuat saya kuat. Mindset saya yang seperti itu yang membuat saya eh, bukan nggak peduli ya, tapi saya memahami orang yang pemahamannya cuman sampai di batas itu. Uh, jadi saya selalu bilang bahwa ini tanggung jawab saya. Oh, saya selesai sampai di fase ini. Saya nggak pernah merasa berkorban untuk Hilmi. Justru saya merasa dengan adanya anak ini hidup saya jadi lebih berkualitas. Saya jadi belajar ini, jadi belajar itu. Dan yang penting kita balance. Kita bukan saya mau iklan atau apa, tapi justru uh, seseorang itu mau dia perempuan sebagai ibu, mau dia laki-laki sebagai ayah, adalah balance, seimbang antara pemikiran kita, apa yang kita putuskan dengan otak kanan, dengan otak kiri, sehingga kita siap istilahnya.
diri kita tuh sehat semuanya, baik pikiran maupun badan, sehingga kita siap untuk apapun yang masuk, apapun yang kita anggap tekanan dari lingkungan, dari sosial kita. Begitu, Bu Dita. Maaf Bu, kayaknya sempat menghilang saya. Oke, oke. Jadi ekspektasinya itu tadi ya, menerima dulu sih ya. Menerima diri, kemudian menerima dari apa si anak ini ada stigma-stigma di balik sana gitu ya Bu ya. Tapi kita lebih, mungkin lebih tepatnya dibilang conscious ya, atau sadar Ya, terhadap diri kita. Sehingga kita juga paham untuk bertanggung jawab atas yang anugerah yang diberikan oleh Tuhan gitu ya, Bu ya. betul. Oke, nah kalau gitu Bu Popi, saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Ratih ya, yang sudah mendengarkan juga dari tadi sharingnya dari Bu Popi. Mungkin kita akan panggilkan Ibu Ratih bergabung bersama kita untuk sharing melalui atau dari sisi psikologisnya ya, psikolognya. Oke. Selamat pagi, Ibu Rati. Apa kabar? Selamat pagi, halo semuanya. Ini Halo, Bu Ratih. kalau ngelihat wajahnya Mbak Dita, Mbak Popi, yang lain-lain saya nggak bisa lihat mukanya, tapi harapan saya, doa saya, kita semua sehat ya. Hmm. Se apa berat-beratnya tetap mampu buat bahagia. Ini kan Hmm. orang tua semua ya. Demi apa? Demi anak-anak kita. Gitu ya. Ini doa saya sungguh-sungguh ini hari Sabtu pagi. Terima kasih banyak Yayasan Empati yang mengundang saya. Ini luar biasa ya. Begitu diminta saya langsung iya. Mintanya udah jauh-jauh hari saya udah langsung bilang iya. Terus teman-teman saya bilang, serius nih Bu, mau, mau. Saya bilang begitu. Ini Yayasan Empati ini yang dibuat oleh Mbak Gayatri Pamuji ya. Iya. Ya kan ya? Ha-ha. Ini teman lama ini. Ketika dulu Oh, putranya masih kecil ya, saya dari jauh mengamati sampai yang terakhir beberapa tahun yang lalu, tapi itu saya dengar putranya sudah sangat mandiri. Tapi ini belum belum apa? Belum colek-colekan lagi, belum colek-colekan lagi. Teman-teman, salam hormat sungguh dari saya ya. Terima kasih ya Mbak Popi ya sharingnya ya. Itu apa memberi enlightenment kepada saya. Mudah-mudahan materi yang saya share nanti bisa membantu teman-teman untuk semakin mantep ya, semakin kuat dan semakin punya ide tentang bagaimana ya kita bisa mempersiapkan anak-anak kita yang dengan autisma ya untuk bisa mandiri dan ketika tumbuh menjadi manusia dewasa itu juga aman, selamat, mudah-mudahan bisa produktif berkontribusi juga bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk masyarakat gitu. Jadi gimana nih Mbak? Alurnya gimana nih sekarang? Saya cerita tentang personal growth dulu ya. Boleh ya Mbak Dita ya. Nah, Have ceritanya you ever lewat felt ini. like you're struggling alone in this world? Overwhelmed with what's going on? Feeling misunderstood? Don't worry, you are not alone. The importance of mental health deserves more attention from the world. Ratih Ibrahim saw this growing issue. She knew she had to do something. She poured all her heart into actualizing better mental health and education for all. Ratih had a dream of collaborating with like-minded individuals to amplify her impact on the world. We are her dream. We are personal growth. We want to see a better world, just like you do. To make that happen, you deserve a team of excellent individuals. Rooted in science and nurtured by empathy, we give you the best psychological services.
Our core expertise lies in clinical psychology, though we go beyond counseling, therapy, and assessment. We guide people's journey of self-growth. We raise talents across professional settings and even empower diverse communities. We inspire all to thrive in life. This is how we represent our belief that mental health matters in every aspect of life. You have unique powers to transform lives. All you need is some guidance, some support, and personal growth. We are here for you. You are a part of us, part of our mission, our movement, and our spirit. Together, let's impact the world and touch the future. After all, change starts from oneself. You. Have you ever felt like Makasih. Ini kalau mau tahu gitu ya, saya siapa bisa dengan handphonenya bisa dilihat, bisa diarahkan ke QR code-nya. Yang di sebelah kiri, teman-teman semua, ini adalah My CV. Soalnya kalau dipaparkan nanti kepanjangan, kita cuma ngomongin CV doang ya. Sementara yang di kanan adalah My Instagram. Di situ saya banyak ngobrol ya tentang macam-macam. Saat ini yang sedang saya angkat banyak adalah my grieving journey karena ya adalah pengalaman yang saya ternyata belum selesai di situ. Gak apa-apa ya, namanya psikolog klinis kan juga juga manusia juga. Jadi sama ya seperti teman-teman semua. Yang berikutnya adalah tentang the personal growth yang tadi sudah kita lihat sama-sama filmnya. Itu animationnya keren ya. Ini buatan lokal itu. Yang membuat adalah animator muda berbakat Indonesia. Ya, oke, teman-teman, kita langsung aja ya. Kita ada di sini karena kita bersama-sama punya rasa cinta yang besar sekali, kepedulian yang sangat luar biasa, karena kita adalah orang tua. Jadi apapun ya yang kita terima ya tentang penegakan diagnosa, kemudian perjalanan bersama anak-anak kita ya, di anak-anak yang masih sangat muda, biasanya kan diagnosa ditegakkan ketika anak kita umurnya sekitar 2 tahun sampai usia yang lebih besar ya. Itu juga ada spektrumnya juga macam-macam. Yang sekarang kalau kita lihat di DSM disebutnya ASD. Sebelum DSM yang terbaru itu ada tuh karakteristik autism, karakteristik autism yang bagaimana. Nah, tujuannya apa sih? Supaya ketika anak-anak kita makin besar, kemudian menjadi manusia dewasa, kita mungkin juga karena umur kita fading, ya kan? Kita bisa lebih adem, ayem, karena anak-anak kita sudah kita upayakan untuk bisa mandiri. Menyimak dari sharing Mbak Poppy, saya kemudian membuat 5 hal yang penting sekali kita miliki sebagai orang tua. Ngomong-ngomong saya ibu dari 2 laki-laki, sekarang sudah dewasa, yang agak mirip sebetulnya ya, tetapi kalau mau dilihat emang simptomnya sih bagaimana sih Bu, ya sangat-sangat ringan ya, karena kan tetap aja ada di dia, karena dia sangat spesifik ya. Sangat spesifik, kemudian juga waktu kecil ya, dia suka banget dengan apapun yang berputar, dan kalau udah satu hal dia akan sangat ke situ ya, dan ada beberapa indikasi lain, tapi memang tidak bisa ditegakkan diagnosa bahwa dia punya autism syndrome. Itu adalah anak sayang sulung. Yang lebih tepat ditegakkan untuk dia adalah attention and hyperactivity disorder, ADHD ya. Itu yang bikin animasi tadi Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi balik lagi. Apa ya yang perlu kita siapkan? Terima kasih banyak Mbak Poppy. Ini ada 5. Sebentar, ada 5. Balik dulu ya. Jadi yang pertama adalah kita memang perlu belajar, dan ini adalah perjuangan kita seumur hidup teman-teman. Ya, menerima. Menerima artinya tadi Mbak Poppy sudah sharing ya, ditanya juga sama Mbak Dita, adalah mengelola ekspektasi.
Supaya apa? Kita bisa lebih realistis, kita juga bisa ikhlas dengan kondisi kita sebagai orang tua dari anak dengan autism. Yang kedua, memang kita perlu mau ya untuk belajar mengenal karakteristik dari anak kita ya secara sangat sungguh-sungguh. Karena meskipun diagnosanya ditegakkannya satu atau dua atau mungkin ada beberapa warna dari diagnosa yang ditegakkan untuk anak kita, karakteristik anak kita kan sangat spesifik ya, sangat unik. Nah, kita perlu nih belajar dan ternyata mendengarkan sharing dari Mbak Popi nih belajarnya seumur hidup ya Mbak Popi ya. Kemudian yang ketiga adalah memang mau belajar terus-menerus ya, termasuk belajar tentang bagaimana nih. Tadi kenal karakteristiknya, kemudian belajar tentang bagaimana nih harus menyikapi dia. Hal-hal apa saja yang nanti saya akan share ya. Saya yakin teman-teman jauh lebih jago dari saya untuk bisa mendampingi putra-putrinya. Dan yang keempat memang membuat diri kita jadi mampu. Artinya sebagai orang tua untuk bisa mendampingi, ngajarin, ngebimbing, melindungi anak kita, kita mesti sehat, teman-teman. Ya, sedih ya sedih, tapi sehat lahir batin harus diupayakan. Ya, sehat secara finansial dan tentu juga perlu ya membangun support team, baik sibling dari anak kita, keluarga kita, dan juga komunitas. Jadi ini bagus sekali. Terima kasih sekali ya Yayasan Empati yang menjadi rumah buat bukan hanya buat anak-anaknya, tetapi buat orang tua dengan anak-anak yang punya autism sehingga kita tidak sendirian. Yang kelima adalah memelihara iman, ya teman-teman ya. Ayo, sekarang kita masuk ke next slide. Kita pahami ya, tantangan anak dengan autism untuk mandiri. Ketika kita sungguh-sungguh ya mengupayakan untuk bisa mandiri. Sebenarnya kenapa sih penting untuk mandiri? Karena begini, anak-anak ini kan nggak hidup sendiri. Dia ada teman-temannya, betul kan ya? Waktu dia dewasa, mungkin dia juga ini bukannya nggak punya perasaan loh anak-anak ini. Hanya saja karakteristik dia itu kalau ikan gitu ya, itu pH-nya harus pas sekali. Ya, untuk mengekspresikan emosinya juga terbatas, tapi mereka tuh punya perasaan. Jadi mereka mungkin akan jatuh cinta, mereka mungkin akan naksir gitu ya. Mungkin doa kita juga ya ketemu jodohnya yang bisa mengenali dan kemudian menyayangi mereka ya. We don't know. Nah, atau mungkin tidak, tetapi kan dia akan hidup bersama siapa? Terutama ketika mungkin kita udah nggak ada. Apakah bersama saudaranya? Apakah kemudian nanti harus hidup sendiri? Kan penting untuk bisa mandiri. Itu loh tujuannya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan kalau dia juga bisa menghasilkan ya, memfinance dirinya sendiri. Ya, oke. Nah, ada tantangannya tapi karena anak-anak ini sulit ya untuk belajar bisa mengatur dan merencanakan tugas kegiatan dan mudah terdistraksi karena sangat sensitif dengan lingkungan sekitar. Kemarin tuh ada seorang teman lama ya. Saya tuh tidak menyebut pasien ya, saya nyebutnya teman lama gitu ya. Karena kepada anak-anak mereka sendiri, pada anak-anak mereka tuh juga saya tuh menerimanya sebagai keponakan, sebagai cucu gitu. Jadi hati saya itu penuh gitu ya. Itu datang ke sini. Dulu waktu umur 2 tahun pernah datang ke tempat saya. Terapinya tidak dengan saya. Ibunya tanya, ini benar anak saya eh, eh, ada apa sih tante gitu ya. Kemudian diakses dengan beberapa ahli, kemudian datang lagi ke saya. Jadi benar ternyata anak saya autis ya tante gitu. Terus bagaimana terapi dan sebagainya saya ikut jagain. Sekarang umurnya sudah 16 tahun, udah besar ya. Dan kemarin datang menengok oma. Ya saya bisa lihat, aduh saya sampai apa hati saya itu terharu sekali ya. Udah besar ya, udah dewasa gitu ya. Tetapi kan perilaku autismanya juga ada di situ. Jadi dia sangat apa ya anxious waktu masuk ke tempat saya. Dan ada bunyi sedikit dia langsung terdistract gitu. Padahal lagi ngomong. Dan ini kalau kita pahami kan kita nggak apa-apa ya, nggak kita omelin dia ya, karena kita paham. Anak-anak juga punya kesulitan ya Bu Kesia nanti ya. Ini umurnya seumuran sama anak saya yang sulung ya.
sulit untuk memahami urutan sequencing ya. Untuk beradaptasi dengan perubahan yang mendadak itu juga susah. Jadi untuk ketemu sama Oma Ratih itu udah disiapkan terus-menerus. Jadi waktu dia lihat saya dari wajahnya agak panik, terus saya gini lihat wajah Oma karena foto saya udah dikasih ke dia gitu ya. Suara Oma udah dengar, terus dia lihat, terus dia nggak apa-apa. Terus dia duduk tenang dengan posisi yang begitu gitu ya. Terus ngobrol dan dia ikut ngobrol, tapi memang terbatas, tidak seperti anak-anak yang normal ya. Nah, kalau diminta untuk menyelesaikan tugas ya yang konteksnya beda, memang challenging juga buat kita ngajarinnya. Ya, kadang-kadang waktu udah jago ini di tugas tertentu, nanti masuk tugas yang baru udah susah diajarin yang lama hilang gitu. Memang makanya orang tuanya mesti ini ya sehat kuat gitu. Ya. Oke. Sekarang begini. Saya langsung masuk aja ya. Saya berusaha dengan sepenuh empati untuk membantu teman-teman. Ya, jadi ini loh teman-teman panduan yang saya bisa share kepada teman-teman. Mempersiapkan anak. Nomor satu, kan banyak ya orang tua tuh datang ke saya soalnya anaknya sulit untuk belajar membaca, sulit untuk berhitung, pelajaran-pelajaran yang akademik. Memang perlu diakses sungguh-sungguh. Saya sebagai seorang psikolog klinis, saya lebih fokus kepada life skill. Jadi bagaimana dia bisa membersihkan diri sendiri, ya, pipis, pup itu dia bisa bersihkan sendiri. Kalau yang perempuan, ketika nanti haid bisa merawat dirinya sendiri. Intinya life hygiene. Jadi nggak usah dimandikan gitu. Itu yang menjadi sikat gigi, ya, cuci muka, ya, keramas. Itu adalah hal-hal yang buat saya itu sangat-sangat basic hygiene. Kemudian makan, ya. Makan juga, ini kan dietnya harus diperhatikan sungguh-sungguh. Nah, ini ngajarin anak untuk bisa ambil makanannya sendiri. Kalau kemudian yang lebih mampu, diajar juga untuk menyiapkan makanannya sendiri. Ya, ini adalah life skill. Kemudian kita membantu dia untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya. Dan kenapa perlu dilakukan assessment oleh psikolog klinis yang paham ya tentang autism? Kan nggak semua psikolog, tidak semua psikolog mampu dan punya kewenangan. Yang bisa adalah psikolog klinis, tetapi tidak semua psikolog klinis juga mampu dan apa aware ya dengan potensi anak dengan autism. Jadi memang harus hati-hati. Nanti saya adalah ketua 2 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Ini baru terpikir nih. Nanti saya akan minta kolega saya untuk juga memetakan keahliannya di penanganan autisme bagaimana supaya nanti bisa dicantumkan di website kami. Jadi teman-teman kalau cari psikolog dengan kapasitas kemampuan ya psikolognya untuk bisa mengakses, memetakan potensi anak dengan autisme itu bisa dilakukan. Ya. Terus nanti juga belajar untuk membuat struktur. Jadi mempersiapkan anaknya itu yang pertama adalah untuk anaknya, kemudian juga untuk mempersiapkan lingkungan. Jadi lingkungan tempat dia bergaul ya, saudara-saudaranya, keluarga gitu. Kemudian juga ada siblings gitu ya. Kemudian masyarakat yang lebih luas. Saya itu justru banyak belajar dari Bu Gayatri ya. Pamuji ngajarin anaknya kemudian menyiapkan sekolah di mana anaknya belajar itu supaya anaknya juga bisa menyesuaikan diri dan bertumbuh di situ. Oke, kita satu-satu ya sekarang ya. Mempersiapkan anak. Jadi untuk membuat struktur dan rutinitas contohnya jadwal tidur hingga berangkat sekolah. Ini yang masih muda-muda ya. Nanti waktu university juga begitu tuh. Nanti waktu masuk kerja juga begitu tuh, ya. Itu harus dibikin secara sungguh-sungguh dan kemudian diulang terus-menerus sampai anaknya terbiasa. Kuncinya adalah diulang, 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 repetisi. Ya, dan anaknya memang perlu disiapkan. Tadi waktu saya cerita, cucu saya
itu diliatin dulu video apa mukanya Oma Ratih bagaimana, suaranya Oma Ratih bagaimana, video call dulu, tempatnya seperti apa, itu disiapkan. Itu namanya familiarisasi. Dibikin jadi familiar buat dia. Kalau enggak, anaknya sangat-sangat anxious, ya, karena buat dia ini menjadi ancaman. Ya, nah ini yang kemudian nanti teman-teman bilang, waduh, anaknya tantrum gitu. Kalau sudah familiar, apalagi diulang-ulang, dia menjadi ngerasa lebih secure. Ya, jadi dia akan lebih kooperatif. Nah, terus yang tadi nih saya bilang, coba ya, life skill itu penting sekali. Ini adalah contoh-contohnya. Terus kalau anak kita bekali dengan handphone, ya, anak itu dikasih tahu mana nih untuk kontak darurat itu kalau dia apa cemas, kalau dia restless, dia merasa terancam atau dia panik gitu ya, itu yang harus dipencet nomor yang mana. Itu diajarin. Saya percaya teman-teman mudah-mudahan dikaruniai banyak kekuatan sama ketabahan ya untuk ngajarin anaknya. Kemudian begitu pun dengan keterampilan sosial gitu ya. Jadi komunikasinya kan sangat sederhana. Nggak apa-apa. Ini ada satu anak yang ibunya bilang, Tante, ini anaknya kemarin panik Tante, karena macet. Biasanya dia tuh kalau mau malam habis makan dia minta naik mobil keliling-keliling gitu. Nah, lagi keliling-keliling ternyata macet ya. Jakarta tuh banjir. Jadi anaknya mulai gelisah, 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 begitu nggak bawa handphone kan ya, supaya dia bisa lihat gitu pemandangan di luar. Terus begitu sampai rumah dia langsung lari jerit-jerit masuk ke kamarnya cari handphonenya. Tidak ketemu handphonenya karena mamanya ada apa, ada apa. Terus dia berusaha ngomong handphone, mulutnya juga terbatas, mulai dan dia tarik-tarik, dia guling-guling gitu. Ibunya panik tanya sama saya, kenapa sih tante segitunya sama handphone? Karena buat dia, pegang handphonenya dia itu menenangkan. Jadi bukan soal mainnya. Jadi terus begitu apa tuh namanya pantas begitu dapat dia langsung pencetin tuh nomor bapaknya. Bapaknya kenapa nih anak miss call sama gue melulu ya gitu ya. Jadi kayak gitu tuh memang kita mesti ngerti ya. Kemudian bagaimana melibatkan anak dalam komunitas ya. Mesti step by step ya teman-teman ya. Mesti familiar dulu. Kalau anaknya diem aja, nggak ngomong sama anak lain, nggak apa-apa. Tapi dia familiar. Nanti mungkin dia kelihatannya asik sama dirinya dia sendiri, nggak apa-apa. Ya, karena memang anak kita beda. Saya kerap menyebut anak-anak dengan autisme adalah mereka dengan difference, intelligence ya. Ya, cara berpikirnya beda sama anak normal yang lain. Menjadi tidak tertebak kadang-kadang ya, seringkali tidak tertebak meskipun kita pakai empati banget karena sistem di kepalanya, di dalam kepalanya memang beda, ya. Itu masalah nggak ya, Bu ya? Masalah kalau kita nggak ngerti. Makanya kita belajar untuk memahami, ya. Kemudian kita memang perlu sangat menyadari potensi anak dan kita bantu kembangkan. Tadi ada yang apa WA nih ya, chat di sini bilang, wah anak saya suka banget sama musik. Syukurlah bahwa dia suka sama musik ya. Tapi kalau tantrum alat musiknya dirusak gitu ya. Ya apa boleh buat ya. Jadi kita mesti cari benar-benar apa ini yang bikin dia tantrum supaya bisa dihindarkan. Nanti ditenangkan ya, ditenangkan lagi. Kalau piano kemahalan mungkin bisa diganti yang lain ya Bu ya. Aduh piano harganya mahal banget. Mungkin alat musik yang lain gitu ya. Eh, Begitu. Ya, karena setiap anak benar-benar ada bakat uniknya sendiri-sendiri. Saya tuh nggak terlalu berani untuk ngajarin harus begini, harus begitu. Justru karena saya paham betapa challengingnya ya untuk bisa membantu anak-anak kita, psikolog ini semakin hati-hati untuk ngajarin dan nyuruh-nyuruh Bapak dan Ibu. Waktu saya jauh lebih muda dari sekarang, saya pede banget. Gini aja, gini aja, gini. Sekarang saya justru sangat hati-hati, ya, menemani banyak anak-anak, banyak orang tua. Seperti halnya tadi yang disebut sama Mbak Popi, saya jadi belajar untuk lebih humble, Mbak.
ya, sehumble-humble eh, Tuhan mungkin ya ngajarin saya untuk bisa, kalau orang bilang tuh sampai tiarap gitu loh ya, sama tanah, dekat dengan tanah, karena ya memang di situ kita baru bisa belajar. Ya, ekspektasi juga banyak harus dikelola. Nah, sekarang menyiapkan lingkungannya gimana nih? Ini saya cerita tentang anak saya ya, yang sulung ya. Teman-temannya selalu bilang dia aneh dari kecil. Dan anak itu bilang sama saya, Mama saya aneh nggak? Saya bilang, enggak. Kata teman-teman saya aneh. Karena teman-teman kamu mungkin kurang pintar ya untuk kenal kamu ya, saya bilang gitu. Tapi saya aneh, Mama. No, kamu fine, saya bilang gitu. Buat Mama kamu sempurna. Kok Mama sempurna, teman-teman saya bilang aneh karena aku ibumu, aku kenal kamu. Saya bilang gitu. Terus dia lebih besar lagi, Mama bolehkah saya pergi ke dunia orang normal? Terus saya bilang, boleh aja. Nanti begitu sampai ke sana, kamu kesepian loh, saya bilang gitu. Kenapa begitu? Karena nggak ada orang di sana. Sama sekali nggak ada orang. Jadi aku apa, Mama? Kamu otentik, original. Saya ke anak saya. Tapi saya dulu pernah punya pasien, ya, anak muda umur 9 tahun. Yang dia selalu kalau ketemu saya nangis. Aku nggak mau jadi istimewa, Tante. Aku nggak mau. Aku maunya jadi anak biasa aja. Saya bilang, iya, eh, tapi Tuhan kasih kamu istimewa. Karena dia ada sakit tertentu yang membuat dia juga menjadi apa beda sama teman-temannya. Nah, anak-anak dengan otistik itu sering sulit ya menerima sentuhan, ya, pelukan gitu. Kita mesti tahu di mana dia bisa disentuh untuk ditenangkan. Apakah dia harus dikasih ruang untuk tantrum dulu gitu. Kalau disuruh tenang, tenang, tenang malah jadi makin tantrum gitu. Artinya kita mesti bisa tarik ulur. Nah, teman-teman, saya mendoakan teman-teman rezekinya banyak ya. Sungguh. Karena mahal sekali untuk bisa ngasih nutrisi yang baik, untuk bisa mendapatkan pendidikan dan terapi yang memadai gitu, ya. Jadi memang rencana keuangan harus dipersiapkan sungguh-sungguh teman-teman, ya. Dari semua rezeki seringkali ini temuan saya ya. Kita itu sering bilang nanti kalau ada uang, uangnya nggak datang-datang. Artinya apa? Dibuat aja perencanaan. Jadi uang itu memang dialokasikan. Jadi punyalah tabungan khusus ya buat masa depan anak. Apakah nanti kemudian didepositokan, nanti di top up lagi, dan seterusnya. Anda juga perlu punya asuransi. Saya bukan agen asuransi, tapi saya dulu waktu anak saya kecil, saya punya asuransi pendidikan khusus buat anak nomor 1, khusus buat anak nomor 2. Sekarang anak saya dua-duanya udah bekerja ya, dan saya happy deh ya, apapun juga kalau orang bilang anaknya Bu Rati hebat-hebat, anaknya Bu Rati biasa aja, sama seperti anak-anak orang juga ya, tapi saya bangga bahwa mereka bisa mandiri. Dan sekarang saya bilang udah punya gaji ya asuransi dong, saya bilang gitu ya, itu penting sih ya. Dan nanti juga teman-teman perlu menunjuk wali. Saya tuh waktu anak saya masih kecil-kecil, saya juga udah ngobrol. Kan kita nggak tahu umur kita seberapa gitu ya. Sehat itu tanggung jawab ya teman-teman ya. Teman-teman lihat saya sehat, segar, bugar, lahir batin. Alhamdulillah umur saya bentar lagi 60 ya. Kok kelihatannya awet muda? Kok bisa Bu? Iya makan tahu mengandung boraks. Suka bercandanya begitu ya. Tapi saya juga udah ngobrol. Jadi misalnya dengan ipar adiknya suami saya. Kita janji ya hidup sehat ya. In case ada apa-apa, anakmu ke tempat saya. In case, enggak, saya nggak mau ke kamu, dia bilang begitu. Dia maunya ke adiknya yang perempuan. Enggak apa-apa juga, nggak usah sakit hati. Tapi saya bilang, in case ada apa-apa sama saya titip ya anak-anak ke kamu. Gitu. Yang lain-lain dana udah disiapin. Ya nggak banyak-banyak, tapi memadai lah gitu. Alhamdulillah dikasih umur panjang. Ya, nah kayak gitu. Terus
sama siapa. Ada pasien-pasien yang juga datang sama saya. Ini anaknya nggak bisa mandiri, lalu mesti bagaimana, Bu? Tabungannya disiapkan, saya bilang begitu. Dan perlu dijaga. Kalau perlu dikawal oleh notaris atau lawyermu, saya bilang begitu, atau keluarga yang lain yang bisa dipercaya, gitu ya. Jadi ini penting nomor satu. Nomor dua adalah edukasi. Kalau gini, Bu, tapi kan jumlahnya dikit, Bu. Nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, gitu, ya. Mudah-mudahan, ya, aman. Kemudian edukasi seluruh keluarga, termasuk menyiapkan siblingnya, saudaranya. Ya, saya juga perlu mengingatkan teman-teman bahwa waktu kita fokus kepada anak kita yang dengan autisme, saudaranya yang sehat dan normal juga jangan diabaikan ya. Karena saya juga menangani anak-anak yang jadi siblingnya. Dan ada indikasi-indikasi yang kok jadi mirip ya. Padahal nih anak sehat banget gitu. Why? Ini kan yang otis kakaknya, si adiknya juga butuh perhatian dan karena dia ingin perhatian terus dia mengimitasi perilaku kakaknya gitu. Jadi memang tantangannya tidak mudah, tapi saya percaya mudah-mudahan teman-teman tuh bisa. Jadi yang sehat juga memang harus diperlakukan sebagai anak sehat gitu. Ya kalau nggak nanti Anda punya dua anak dengan masalah berat juga gitu ya. Terus saudara yang lain, tante, Pak D, Eyang atau sahabat Anda gitu. Ya, cara berinteraksinya bagaimana. Jadi anaknya jangan malah diisolasi. Kalau makin diisolasi, kapasitas kemampuan untuk berinteraksi sosialnya jadi semakin miskin. Ya, bahwa aneh ya nggak apa-apa. Mungkin dia gitu sendiri udah nggak apa-apa gitu kan. Dia ngomong gitu kalau kita ada di situ atau mungkin pengasuhnya ada di situ kan udah ngerti tuh bahasanya dia. Oh, maksudnya begini gitu. Itu si cucu saya itu di sini juga ngobrol sama saya. Aduh, saya tuh nggak ngerti dia ngomong apa, tapi pakai bahasa empati. Oh, kamu ini ya, apa ikut ngobrol kan ya sama Oma dan Mama ya gitu. Oh, kamu setuju ya yang tadi Oma bilang ya. Oh, keren gitu. Oke, jadi kita bisa ya. Karena dia punya banyak sekali di dalam kepalanya dia yang ngeluarinnya aja dia nggak ngerti ngeluarinnya gimana, verbelnya mungkin juga sangat terbatas, mau ngetik juga kapasitasnya terbatas, banyak macetnya di situ. Ya udah kita empati, kita ngerti ya. Oke, dan dia juga sensitif dengan ekspresi muka kita kan, ya. It takes a village to raise a child. Itu proverb dari apa Afrika dan emang bener, sekampung bener ya. Bahkan Hillary Clinton aja juga nulis tuh bukunya It Takes a Village untuk gedein anaknya satu. Padahal tuh dia nyonya presiden, nyonya presiden Amerika Serikat. Nah, yang ketiga memang memilih sekolah yang tepat. Ya, tidak banyak, tidak banyak. Nah, Bu Ratih, kalau saya nggak dapat sekolah yang tepat bagaimana? Kita balik lagi ke yang pertama tadi. Kita bantu anak kita nomor satu untuk mandiri. Kita ajarin sendiri di rumah, bisa? Bisa. Terus bagaimana Bu ya? Saya bisa cari uang kalau saya harus ngurusin anak saya, itu juga jadi pertanyaan besar kan? Ini mesti bagi-bagi bener nih sama pasangannya. Ya, saya punya teman yang sangat kuat dan sangat hebat. Ditinggal sama suaminya. Sedih sekali saya ya. Waktu itu terjadi karena suaminya tidak siap menerima anaknya punya autisme. Tapi teman saya ini luar biasa. Jadi dia mengasuh anaknya. Jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Rati Ibrahim adalah mendengarkan. Ya, mendengarkan. Karena saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Didengerin aja. Ya dengan sepenuh hati bagaimana perjalanan dia nemenin anak-anaknya. Jadi teman-teman nanti kalau mau curhat sama saya juga silahkan. Kalau saya nggak bisa ngomong apa-apa karena emang nggak bisa, saya udah ngaku di depan ya. Nah sekarang gimana ya caranya ngebangun lingkungan yang balance sekaligus tidak overprotective. Ini ada teknik scaffolding ya. Artinya cara belajar di mana anak secara bertahap diberi dukungan.
untuk nyelesain tugas maupun belajar keterampilan baru. Ya, sedikit demi sedikit. Jadi satu, ingat ya, familiarisasi gitu, ya, sampai dia bisa nanti masuk step berikutnya. Jadi nomor satu, prinsipnya adalah kita harus identifikasi betul-betul dia ini butuhnya apa dan mampunya seperti apa. Ya, kalau anaknya sangat visual, itu bisa disiapkan dengan foto-foto gitu tekniknya. Ya, dulu itu pernah dilakukan sama teman saya. Jadi ngajarin anaknya sikat gigi. Saya justru belajar loh, teman-teman, karena orang tua seperti Anda tuh biasanya sangat-sangat kreatif. Jadi kasih instruksi yang clear. Setiap habis makan, makannya tertentu jam 7 malam, 7.30 harus sudah selesai. Lalu piring ditaruh ke sing dituntun sama ibunya. Ya, anaknya waktu itu umurnya berapa tahun ya? 6 tahun. Lalu belajar sikat gigi. Sikat gigi itu adalah perjuangan yang anaknya tantrumnya sampai setengah mati ya. Jadi saya habis itu pakai foto. Karena anaknya ternyata sangat visual ya. Pakai foto ini dulu. Jadi lihat foto, pegang sikat gigi, dia ambil sikat gigi. Ya karena fotonya dilihat tangan kanan, lihat fotonya tangan kiri. Jadi kalau ambil sikat gigi juga pakai tangan kiri gitu ya. Odol, mana odol mama bukain. Terus pencet belepretan gitu. Tapi step by step terus satu-satu instruksinya memang harus sangat-sangat clear ya. Dikasih demonya. Oke, terus nanti pelan-pelan dia dari pencet belepretan jadi pencet bisa makin lama makin sedikit dikasih contoh sama mamahnya. Saya ngomongnya mamah ya. Kelihatannya mama-mama lebih telaten ini soalnya ya. Begitu udah bisa terus didorong buat mandiri. Itu baru sikat gigi. Waktu membawa piring ke apa ke dapur untuk naruh piring itu pakai tantrum. Tapi karena ditemenin sama mama, mama pegang piring, kok pegang piring lama-lama bisa. Anak-anak ini bukan anak-anak bodoh. Cuma cara berpikirnya itu channelingnya itu memang beda aja. Makanya tadi saya bilang they have different intelligence ya. Ya, kalau diukur IQ-nya bisa sampai superior kok. Kenapa nggak bisa lebih, Bu? Karena ada keterbatasan ekspresi bahasa. Ya, ada seorang teman saya yang pernah melakukan penelitian, tapi itu udah lama sekali. Ya, oke. Kalau anak nggak kunjung berprogres ya, kok nggak maju-maju gimana ya, teman-teman? Tanaman yang kita tanam itu sering sampai lama kita tungguin bijinya nggak tumbuh-tumbuh, betul nggak? Ya, kita siram, kita rawat. Kalau kita gemes, kita buang, kita nggak akan punya. Tapi kita taruh di situ tanahnya tetap kita rawat, tumbuhan-tumbuhan liarnya kita cabutin, betul nggak? Ya, tanahnya kita dangir, kita kasih pupuk secukupnya, bukan sebanyak mungkin. Terus kita airin secukupnya. Nanti kemudian dia akan bertunas. Bertunas juga masih rapuh kita jaga. Terus kita konsisten, nanti dia akan tumbuh makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jadi tumbuhan yang kemudian nanti berbuah. Kehidupan seperti itu, teman-teman. Sabar ya, sabar. Perjalanannya juga nggak selalu garis lurus. Nanti ada maju, mundur, muter-muter. Tadi saya cerita tentang perjalanan grieving saya. Ini saya cerita sedikit aja ya. Saya tuh empat bersaudara, dua yang perempuan. Saya cinta sekali sama adik saya tinggalnya di luar negeri. Jadi awal tahun dia didiagnosa kanker stadium 1, singkat cerita bulan April mengganas, Mei dia berpulang. Sedihnya minta ampun. Hati saya benar-benar remuk deh. Nah ini kemarin juga ibu angkat saya, Suster Francesco Marianti, Osu juga berpulang. Itu masih belum sembuh nih saya, jatuh lagi. Dan ya banyak lah begitu, hidup kan kayak begitu ya. Eh, Banyak teman-teman saya, bahkan ahli seperti saya, bilang, sudah ya, jangan nangis ya. Saya nggak nangis loh, dia bilang, udah jangan nangis gitu. Diomongin gitu saya malah jadi pengen nangis. Ya,
Terus saya udah baik-baik, terus diajak ngomong gitu tentang adik saya. Kan jadi nangis lagi ya. Udah dong, jangan nangis. Kamu kan psikolog, kamu kan kuat kan gitu. Selesai, selesai gitu. Ini ada fasenya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Makanya tadi saya bilang, Tuhan banyak membantu saya untuk semakin rendah hati ya. Dan saya perlu jujur, ternyata nggak garis lurus loh teman-teman. Balik, kusut, bundet, saya udah ketawa-ketawa. Nanti ada masanya saya bilang sama suami saya, give me 10 minutes only. Kenapa? Gue lagi pengen nangis aja, and I don't know why. Balik lagi, gitu. Hidup memang kayak begitu sih. Ya. Lalu saya menemukan sebuah buku yang bagus, namanya Ganbate. Ya, artinya orang Jepang itu bilang apapun yang terjadi, keep moving forward, tetap maju. Ya, terus pertanyaannya, terus Bu udah selesai? Enggak tahu ya. Saya kadang-kadang ngerasa udah selesai, nanti saya balik lagi gitu ya. Jadi ternyata bisa kayak bolak-balik, bolak-balik. Enggak apa-apa teman-teman. Itu adalah sebuah dinamika kehidupan emang kayak begitu. Sama anak-anak kita juga begitu. Tapi ganbate, keep moving forward. Kadang-kadang di hidup tuh kita ngalamin sesuatu yang ya ampun, ini Huh, seperti ombak besar tsunami menghantam kita. Di buku itu ada tulisan yang saya baca dan itu membuat saya jadi kuat nih ya. Dan saya ingin membagikannya kepada teman-teman bahwa sebesar-besarnya ombak yang menghancurkan kita, seringkali bukan kapal yang terbesar terkuat loh yang survive. Justru yang kecil-kecil. Dan sebesar-besarnya ombak dia tetap akan pecah jadi ombak kecil-kecil. Dan fine. Oke? Jadi perjalanannya nggak linear. But keep moving forward ya teman-teman. Makanya tadi di 5 hal tadi saya bilang, have faith, beriman. Tuhan itu mempercayakan sebuah perjalanan hidup yang sebegitu menantangnya kepada teman-teman. Saya gampang ngomongnya, tapi saya yakin Tuhan juga memberi teman-teman banyak kekuatan. Ya, dan teman-teman punya banyak keistimewaan yang tidak saya punya. So, gimana ya caranya supaya kita bisa mengolah tantangan emosional kita? Teman-teman, ini saya nemu buku ini udah lama ya, dan saya juga menerapkannya untuk hidup saya. Ada banyak lingkaran-lingkaran di hidup kita, termasuk lingkaran yang, aduh, meskipun kita peduli, kita juga kagak bisa ngapa-ngapain. Misalnya, dolar kok melemah, kita bisa apa gitu ya. Ada perang di belahan mana, kita mau bisa apa gitu. Udah kita fokus kepada hidup kita. Ini saya ngajaknya begitu aja. Kenapa? Terlalu banyak yang dipikir ya, sementara yang di depan mata membutuhkan all effort ya, semua eksistensi kita buat anak kita ya, anaknya mungkin kemungkinan kan nggak cuma satu gitu, jadi semuanya kan harus dicintai sama. Jadi fokus kepada hal-hal yang bisa Anda kendalikan teman-teman. Apa itu? Nomor satu, ekspektasi Anda. Tadi Mbak Dita nanya ke Mbak Popi, Mbak Popi gimana sih cara ngelola ekspektasinya Mbak Popi? Susah ya Mbak Popi ya, susah banget. Saya Ratu Ibrahim, saya juga harus menghambelkan diri saya supaya my ambition itu tidak menjadi racun buat saya. Kalau sayanya aja beracun, gimana orang lain? Gimana anak-anak saya? Gitu, ya. Jadi ekspektasi. Makanya tadi saya bilang, realistis ya teman-teman ya. Realistis. Gampang banget sih Bu Ratih ngomongnya. Ya memang dengan realistis kita bisa menerima. Terus ikhlas, ikhlas. Ya, bawa ke doa sungguh-sungguh. Ya. Terus Anda nggak bandingin. Kalau nggak bandingin nanti kita bisa GR dong Bu gitu. Kita ngeliat untuk belajar gitu. Bukan membandingkan yang kemudian kita jadi sakit gitu. Ya, aduh seandainya aja gitu. Udah terima aja. Ya. Dan yang paling bisa Anda kendalikan adalah pikiran Anda. Yang kedua, fisik Anda. Makan yang benar ya, teman-teman ya. Bernafas. Ini nggak ditulis di sini, saya kasih aja sekarang. Orang hidup itu ada 5, ya, ada 5 fondasi. Di ajaran agama apapun juga, ya, itu disebutkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, dihembuskan nafasnya gitu. Jadi bernafas ya. Pada saat sesek, bernafas, paksa.
gitu. Pada saat Anda senang, bernafas. Terima kasih Tuhan, gitu. Ya, pada saat anak Anda ada kemajuan yang kecil gitu, dihargai dengan bernafas. Ya, pada saat Anda bangun tidur juga bernafas. Itu investasi. Ya, bernafas yang sungguh-sungguh dialami, mindful istilahnya. Terus selain bernafas, orang kan juga butuh makan. Jadi makannya ibu, bapak diperhatikan sungguh-sungguh, anaknya juga. Ya, saya ngelihat anak-anak dengan autisma yang obesitas, aduh kasihan banget sih gitu. Habis kalau enggak nanti dia ngamuk bu, gitu. Ya mesti putar akal, ya. Biar cakep sayang gitu. Atau yang susah banget makannya sampai kurus kering gitu ya. Mungkin bisa dibantu dengan sesuatu ya. Apa tuh? Apakah buahnya dibikin puding atau gimana gitu loh, vitamin ya gitu ya. Jadi makan. Bapak Ibu juga makan, vitaminnya iya. Kemudian yang ketiga tidur ya. Segelisah-gelisahnya dibawa doa deh supaya tidurnya bisa nyenyak. Anaknya juga diajar tidur nyenyak. Karena kalau orang tuanya kurang tidur, orang tuanya cranky. Kalau cranky gimana mau sabar? Nah, yang keempat, olahraga bergerak. Anak-anak juga harus bergerak karena dengan bergerak the whole system itu activated, ya. Apakah jalan, apakah nyapu, apakah naik sepeda, apakah cuman lempar-lempar bola sama kita, lari-larian meskipun larinya kelihatannya aneh kagak apa-apa yang penting bergerak. Pokoknya kita bergerak, kita sehat, anak kita juga lebih sehat. Nah, yang kelima ini masuk ke pergaulan. Tadi sudah kita bahas ya. Bernafas, makan, tidur, bergerak, bergaul. Nah, sekarang untuk teman-teman ya, karena saya adalah seorang psikolog klinis, saya fokus dengan mental health Bapak dan Ibu. Oke, komunitas seperti Yayasan Empati ini. Saya itu udah lama deh pokoknya salut dengan empati. Ya, waktu itu eh, sampai sekarang masih ya, Bu Gayatri masih mondar-mandir ya, Jakarta, Australia ya. Jadi komunitas kayak begini nih bagus banget nih, event kayak gini bagus. Kita bisa curhat, kita bisa cerita, kita bisa sharing. Terima kasih Mbak Popi, terima kasih Mbak Gita. Support system tadi sudah dibahas. Kalau Anda merasa ya, udah nih, still overwhelmed, Bu Ratih, yuk, konseling yuk, ya, datang. Wah, Bu Ratih, jauh online kita. Ya, Bu, ada yang lebih ekonomis, bisa masuk ke telekonselingnya IPK Indonesia. Ya, ada banyak yang Anda bisa cari. Oke, ngetik di mana nih? ipk.id, cari di situ. Ya, nah, yang terakhir self care. Ya, Ibu Bapak, kita menyayangi diri kita atas cinta kita yang begitu besar buat anak-anak kita. Kita fokus kepada lingkaran kendali kita. So, penutup ya, terima anak-anak kita. Anak kita bukan anak bodoh, beda. Ya nggak apa-apa toh, setiap orang juga beda. They have their different intelligence ya. Di kuliknya aja di mana. Jadi kalau dibandingin sama anak normal, yang lain fungsinya beda kan sama ya. Ada orang lewat jalan tol, ada orang lewat jalan pinggir tol, ada orang lewat jalan kampung gitu. Ya, lain-lain nggak apa-apa ya. Karena saya percaya everybody is genius. Oke? Emang beda-beda. Dan setiap orang genius dengan versinya sendiri. Gitu loh Bapak dan Ibu. Ah, Bu Rati cuman muji-muji ngegedein hatinya kita. Ya terserah deh mau dibilang apa. Tapi saya sungguh mengimani everybody is a genius. Coba kalau Albert Einstein dulu didiagnosa sama pakar kayak saya, ini anak bodoh, ini aneh. Kita nggak akan pernah bisa mendapatkan Albert Einstein yang Einstein kan? Ya, tapi kalau kita ngejudge ikan
dari kemampuannya manjat pohon, seperti halnya monyet. Ikan itu akan ngerasa dirinya bodoh seumur hidupnya. Oke? Kalau kita ngejudge monyet harus pada bisa terbang karena monyet itu tinggal di komunitas burung, ya monyetnya jadi ngerasa bodoh. Atau ayam sama burung elang. Burung elangnya tinggalnya sama kelompok karena tumbuhnya di kandang ayam gitu. Dia nggak akan bisa jadi burung elang. Dan anak kita siapkan untuk bisa mandiri. Dan kita cari sungguh-sungguh di mana hal yang dia jago, mudah-mudahan dia bisa bertumbuh. Semua cucu-cucu, anak-anak, keponakan yang datang ke sini, itu bisa orang tuanya datang, anak saya bodoh ya Bu. Kenapa sih Pak ngomong begitu? Sempurna anaknya, kaki tangan, semuanya lengkap, saya bilang gitu. Iya, karena IQ-nya kecil. Berapa IQ-nya? Diukur. IQ-nya fine, memadai. Kan nggak semua orang harus jadi intelek. Ibarat mobil nggak semuanya Ferrari. Tapi ini kayak Honda Mio, Bu. Ya bagus kan bisa jalan masuk di gang-gang, saya bilang begitu. Masing-masing ada fungsinya. Dan itu loh berkat Tuhan buat anak-anak kita dan kita jadi orang tua yang dititipkan. So everybody is genius, everybody is a star. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, panjang umur, bisa bahagia, banyak rezekinya untuk bisa mengantar anak-anak kita menjadi anak-anak yang juga sehat dan berbahagia serta mandiri. Dari saya segitu ya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Popi. Ya ampun, saya sampai luar biasa ini mendengarkannya sambil oh oke iya gitu. Karena kebetulan memang saya anaknya normal sih, cuman ada keluarga yang juga punya autisme. Jadi kadang-kadang antara anak saya yang normal ini mereka tuh suka bersinggungan ya, bersinggungan dalam arti eh, gimana cara mainnya ya mah gitu. Soalnya dia teriak-teriak, soalnya dia diem aja gitu, suka yang seperti itu. Ya, Kita juga mesti memberitahu si anak-anak gitu kan ya Bu. iya, Nah, dari situ sendiri kita juga mesti bisa pinter-pinter gitu mengedukasi si anak kita sendiri gitu kan untuk betul. berteman atau bergaul dengan keluarga yang spesial need tadi. Nah, gini Bu, ini banyak sekali pertanyaan, tapi waktunya tuh eh, Jangan yang susah-susah. ya, sangat padat ya. Mungkin ini dijawab singkat aja. Saya akan pilih dua pertanyaan yang mewakili dari semuanya. Jadi nanti dijawab singkat aja ya. Mohon Bu Rati menjawab. Pertanyaannya adalah kemandirian dasar untuk anak ABK selain kebersihan diri juga merawat diri. Apa lagi yang harus dikejar selain life skill tadi mungkin ya. Mm-mm. Terus Eh, mm-mm. yang Oke. apa lagi pertanyaannya, Bu? Yang kedua, bagaimana mengatasi masalah inkonsistensi selama mengajarkan kemandirian? Itu aja, Hmm. Bu, pertanyaannya. Gini, terima kasih. Yang inkonsistensi dulu ya, karena itu lebih gampang. Boleh. Baru kemarin sore ada seorang anak muda 16 tahun ya, perempuan. Dia bilang ini, Tante, kan hasil asesmennya dia bagus ya, normal, cantik, baik, potensi. Saya tuh ngeliatnya gini, aduh, dalam hati nih, ya saya gini, aduh kalau dia jadi anak gue happy banget deh gitu. Tapi bapaknya bawa ke saya kan ini anak udah gitu. Terus dia bilang begini, Tante gimana ya Tante ya, supaya saya bisa nggak males. Saya udah tahu kok yang Tante omongin semuanya, saya udah tahu. Cuman biar nggak males aja Tante. Karena saya kalau disuruh saya nurut, tapi kalau nggak disuruh saya suka males. Tapi kalau disuruh juga, biarpun nurut, sebenarnya saya males juga. Gimana caranya Tante supaya tidak menunda pekerjaan, nggak menunda apa segala macam. Aduh, bapaknya sama ibunya ngeliatin saya. Terus saya bilang begini, Non, ini buat orang tua ya. Nasihatnya sama kepada Nona itu.
Kita itu selalu menempatkan diri kita jadi orang yang harus ditolongin sama orang lain dan diatur sama orang lain. Faktanya itu. Dan kamu diatur sama papa mama kamu nggak enak ya? Iya, emang nggak enak. Mereka nyuruhnya nggak enak. Belum lagi nanti gaslight. Katanya anak itu, anak zaman sekarang kan begitu. Jadi, pertanyaan kamu mestinya kamu tanyakan ke dirimu sendiri. Gimana supaya kamu nggak procrastinate? Ya, kerjain aja, Tante. Good, anak pintar. So, Bapak dan Ibu, bagaimana ya cara melawan inkonsistensi adalah dengan Anda mendisiplinkan diri Anda untuk konsisten. Jadi balik lagi ke kita, Bu. Heeh, susah tahu, Bu. I know. Tadi ada yang ngomong suami saya ADHD. Terus kenapa kalau ADHD? Saya ADHD loh. Dulu diagnosanya tidak bisa ditegakkan. Being consistent. Aduh, neraka buat saya. Tapi terus mesti gimana? Tuntutan profesional. Jadi, saudara-saudara, teman-teman, manusia tuh makhluk kebiasaan. Kalau diikutin ketidakkonsistenannya, mau jadi konsisten beratnya susah minta ampun. Tetapi untuk yang ADHD, kemudian untuk yang ASD, untuk kita semua, kita membutuhkan frame. Apalagi yang ADHD, apalagi yang dengan macam-macam. Kenapa? Karena frame itu sebetulnya memberikan kita rasa aman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi udah paksa aja. Supaya nggak konsisten, supaya bisa konsisten gimana? Paksa aja. Saya di sini waker saya itu akan bunyi nih di handphone saya. Titit titit ada keterangannya mesti ngapain. Titit titit ada keterangannya mesti gimana. Terus diapain Bu? Kalau bunyi, ya dikerjain. Kalau kita nggak kerjain, ya percuma juga. Gitu. Ya, itu inkonsistensi. Terus apalagi yang harus disiapkan kepada anak-anak selain life skill? Ngurusin diri sendiri udah, betul. Good. Self hygiene, kebersihan sudah good. Sekarang bagaimana dia bisa ngasih makan dirinya dia sendiri dan misalnya juga untuk orang rumah, ya. Membantu ikut melakukan aktivitas di rumah. Kasih tanggung jawab cetak-cetak lampu gampang. Ini anak-anak yang anaknya balita itu yang anak normal juga. Kan saya sendiri Bu, single mom. Anaknya umur berapa? 2 tahun. Oh udah bisa diajarin. Jam jam 5 matiin lampu-lampu. Diajarin sama mamahnya sampai jadi kebiasaan. Malam nyalain lampu-lampu. Umurnya 4 tahun siram tanaman. Ya, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi dia tidak untuk dirinya dia sendiri, tetapi juga untuk orang lain di keluarga. Terus apalagi ya Bu ya? Misalnya ngelipet cucian, cara ngejemurnya mesti benar. Nanti habis itu dijemur dilipat gitu. Jadi hal-hal seperti itu, but step by step. Membaca menulis perlu, iya. Berhitung perlu, iya. Apakah harus sampai seperti Bu Ratih begitu? Tidak usah, ya. Yang sederhana aja. Nah, untuk itu memang perlu dilakukan pemeriksaan benar-benar ya, asesmen benar-benar ya. Apa yang bisa dioptimalkan hayu, yang tidak kita masuk ke yang minimal minimal standar aja. Gitu. Makan supaya tidak rakus. Makan supaya makannya cukup. Kadang-kadang ada yang males ngunyah makan, padahal harus kunyah. Ya diajarin makan kunyah porsinya secukupnya, yang penting asupan nutrisinya cukup gitu. Dulu ayam mesti disuir-suir, sekarang dia bisa suir-suir ayamnya sendiri gitu. Yang kayak gitulah ya, Mbak ya, mudah-mudahan terjawab. Saya percaya teman-teman bisa. Dan kalau setiap kali rasanya lelah, itu valid perasaan lelah Anda. Terus kalau udah lelah mau diapain? Kerja lagi. Gitu. Sama kok. Ibu-ibu yang ini juga mengalami hal yang sama. Ya, dan dikerjain aja. So, ketika saya share kepada teman-teman, saya nggak ngibul, saya nggak cipoa, karena saya tahu gimana rasanya jadi teman-teman. Kita sama-sama orang tua. Gitu ya. Betul, betul banget, Bu. Aduh, saya juga sebagai orang tua juga jadi merefleksikan diri sih, banyak jadi. Ya.
Ya kan, karena kita terus belajar sih. Anak-anak itu kan sama seperti kita manusia juga gitu yang Iya, punya iya. perasaan. Jadi mereka juga punya emosi gitu. Mereka mungkin beda caranya adalah mereka belum tahu meregulasi emosinya sendiri gitu. Sedangkan kita sudah belajar lebih dulu gitu kan Mm, sebagai orang tua. iya. Gitu. Mungkin saya ambil kesimpulan karena waktu juga sudah ternyata melewati. Jalannya cepet ya. Heeh. Iya, cepet banget loh, Bu. Padahal seru banget nih ya kalau misalnya offline, apalagi nih kalau sharingnya offline ya. Iya, kapan-kapan ya kita Iya, offline ya. kapan-kapan ya, Heeh. Bu Rati. Baik, Iya. yang dapat saya simpulkan adalah tentang tadi yang Ibu Rati bilang ada 5 poin itu kita harus bisa menerima sebagai orang tua, menerima anak-anak gitu ya, lalu menerima keadaannya, lalu bisa mengelola ekspektasi untuk terus belajar mengenal karakteristik si anak-anak kita ini, lalu mampu membimbing juga dalam keadaan kita konsius ya, sehat jasmani, rohani, dan kita bisa memelihara iman kita sehingga anak-anak juga tidak timbul cemas gitu, dan mereka itu adalah anak-anak jenius, anak-anak yang memang superstar ya, bukan bukan yang tidak tidak bukan yang bodoh, tetapi mereka hanya beda cara saja dengan kita gitu. Begitu ya Bu Rati, Bu Popi. Iya. Baik, terima kasih Ibu Rati dan Ibu Popi Makasih Mbak Dita. atas manfaatnya dan sharing ilmunya yang untuk keluarga empati, dan semua keluarga empati juga terima kasih sudah menonton, berpartisipasi, saling sharing ya, diskusi, tanya jawab tadi. Untuk itu kami mengajak seluruh keluarga empati juga untuk mengikuti semua media sosial Yayasan Empati, baik TikTok, seputar autisme, untuk informasi mengenai tips dan penanganan anak dengan autisme. Juga jangan lupa ikuti Ibu Ratih juga punya IG kan tadi, Punya Instagram. Mungkin Ibrahim Ibrahim Ratih. ya, Ibrahim Rati dan personal growth mungkin juga ada di media sosial. Itu bisa jadi refleksi diri kita, mungkin menambah-nambah ilmu ya untuk bagaimana mendidik, menyeimbangkan anak-anak yang autisme khususnya. Oke, sebelum menyudahi kita mungkin foto dulu ya, Bu ya. Ini pada buka kamera apa gimana nih biar Boleh kelihatan buka kameranya wajah-wajahnya. ya, operator, boleh Heeh. dibantu Iya, halo. biar kita ketemu nih semuanya. Mbak Popi, thank you banget ya buat sharingnya. Terima Sungguh kasih juga, Bu Rati. menguatkan saya juga. Heeh. Saya senang sekali dengar Oke, ceritanya Bu Ratih nih, menginspirasi kita semua. Step-stepnya jelas banget buat kita yang mungkin di era masih 2000-an, 90-an itu internet belum begitu berkembang ya. Iya, Nah, iya. sekarang bisa online, bisa dapat ilmu yang mungkin yang nonton lebih luas gitu. Kiat-kiat dari Bu Ratih. Nomor satu, mungkin Bu Ratih terutama dan saya tadi garis bawahnya adalah sama kita semua itu nggak sendirian. Jadi kita pun pernah mengalami apa yang Bapak Ibu mungkin baru mulai akan jalani. Sama Iya. aja. Heeh. Terima Ya, kasih. terima kasih juga. Kita foto sekarang, Mbak. Boleh di oke, Bapak dari saya. Heeh. Ini Oke, ayo lihat tiga. tunjukin mukanya teman-teman teman-teman boleh buat open cam ya. kenang-kenangan ya. Nah, Oke, sebentar. Oke, tiga, dua, satu. iya, terima Sip. kasih. Oke, Baik, sekali lagi. Oh, oh, sekali lagi, iya. Yuk, ada 2 slide soalnya ya. iya.